Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan 7 unsur kebudayaan suku Betawi. 7 unsur kebudayaan masyarakat Betawi. Refleksi masa kini. Kwejo Ningrat dalam buku pengantar antropologi memaparkan 7 unsur tersebut sebagai berikut. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah, tangga, senjata, alat-alat produksi, dan transportasi. 2. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi. 3. Sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. 4. Bahasa seperti lisan maupun tulisan. 5. Kesenian seperti seni rupa, seni suara, dan seni gerak. 6. Sistem pengetahuan. Dan terakhir 7. Religi. 7 unsur tersebut di dalamnya tidak semuanya sama dalam setiap kebudayaan masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Betawi. Selanjutnya yaitu peralatan dan perlengkapan hidup. Kelengkapan hidup sebagai unsur kebudayaan universal mencakup perumahan, tempat tinggal, mata pencarian, busana, kuliner, alat-alat kerja, dan alat-alat transportasi. Pertama adalah perumahan. Terdapat beberapa model perumahan, yaitu model gudang, model bapang, dan model joglo. Ada pula tentang tata ruang dan perabot rumah, seperti tempayan atau gentong, balai atau tapang, perdaringan atau tahang, katrol untuk menunda sumur. Selain itu, ada pula peralatan masak seperti dandang, kukusan, kenceng atau periuk, penggorengan dengan sodetnya, klakat, lumpang batu, cobek, dan ulekanya sehari-hari. Busana Betawi sehari-hari adalah baju sadaria atau baju koko, bercelana panjang batik atau kain sarung, dan memakai peci atau kopiah. Ada pula busana pengantin Betawi, yaitu alas kaki dan tutup kepalanya. Nah, di sini ada bahasa. Bahasa yaitu persebaran bahasa Betawi ditandai dengan 3 migrasi bahasa Melayu. Migrasi pertama dari Kalimantan Barat ke Pulau Sumatera. Migrasi kedua dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Utara. Dan yang ketiga, migrasi ketiga dari Kalimantan Barat ke Pulau Jawa, yakni Jakarta. Ada pula variasi dialektis dengan melafalkan bunyi A dan ah jadi E. Ada pula yang jadi ah. Selain itu, ada juga permainan bahasa dengan berbicara biasa dan berbicara terbalik. Bahasa Betawi juga sebagai cerminan budaya, orang-orang Betawi bisanya memberikan sesuatu dengan ungkapan atau peribahasa. Ungkapan atau peribahasa biasanya banyak terkait dengan sikap dan pandangan, larangan, sindiran, keterkejutan, dan lainnya. Bahasa dan kesantunan juga menjadikan orang Betawi mempunyai kekhasan. Nah, bahasa Betawi itu juga sebenarnya sering seperti mengubah huruf yang tadinya ngomong apa jadi ape. Nah, seperti itu. Terus juga bahasa Betawi juga banyak melontarkan pantun-pantun. Nah, yang kedua ada mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi. Mata pencaharian seorang Betawi ada yang sebagai petani atau peladang yang dulu ada di daerah Pejompongan dan Setiabudi. Selain petani dan peladang, ada pula sebagai peternak yang biasanya menernak ayam negeri, kambing, ikan, dan belut. Ada pula sebagai pekebun yang banyak ditumbuhi sayur mayur dan buah-buahan. Orang Betawi ada yang sebagai pengrajin pun bermacam-macam barangnya. Ada yang melakukan pembuatan pagar dan jaro, tikar, topi, keneron, sepatu, sandal, tas kulit, tahu, kecap, tauco, dan tapai. Orang Betawi pada masanya juga pernah sebagai pengusaha susu, pemilik dan kusir delman atau gerobak, pedagang keliling, penjual jasa, tukang rumah, dan sebagai pegawai.
Yang ketiga, ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan dalam Betawi dikenal dengan masyarakat Betawi karena orang-orang Betawi hidup bermasyarakat. Masyarakat Betawi terbagi 3 kelompok, yaitu masyarakat Betawi kota, masyarakat Betawi yang tinggal di kampung dekat kota, masyarakat Betawi yang tinggal di kampung-kampung yang jauh dari kota. Selain itu, masyarakat Betawi ada pula keluarga Betawi. Keluarga Betawi seperti keluarga pada umumnya. Ada juga rukun tetangga dan rukun warga. Ada pula sistem kekerabatan yang berkaitan erat dengan keluarga dan berbagai generasi. Selain itu, ada pula sapaan atau sebutan, aktivitas sosial, nyambat yang biasanya dalam kegiatan mendirikan rumah, membajak sawah, serta aktivitas sosial lainnya, seperti memberi uang, memberi minum, mengurus kematian, melepas haji, ngambut haji. Ada juga aktivitas silaturahim seperti ajang nyumbat, ajang sedekahan, ajang kondangan, ajang pengajian, sholat Jumat, dan ajang lebaran. Kesenian. Kesenian Betawi begitu banyak ragamnya, mulai yang masih sering dijumpai ataupun jarang. Ada seni sastra Betawi, sastra tulis Betawi. Sastra sebagai sebuah karya seni dapat berupa sastra lisan maupun tulisan. Selain sastra, ada seni suara, ada lagu-lagu khas Jakarta. Ada pula seni rupa baik dalam bentuk patung, lukis, kaligrafi, maupun hias. Seni musik juga begitu banyak jenisnya, seperti gambang kromong, tanjidor, gambus, samrah, rebana, marawis, gamelan ajeng, gamelan topeng, dan kerocong tugu. Seni tari juga tak kalah dengan seni musik, memiliki berbagai macam tarian seperti tari samrah, zapin, topeng Betawi, belengo, uncul, pencaksilat, dan coke. Seni lakon Betawi juga bisa dinikmati seperti lenong dan jinong, topeng Betawi dan jiping, belantek, wayang kulit, dan wayang golek. Sistem pengetahuan bermacam-macam, tapi yang lebih sering dijumpai melalui pengajaran dan pendidikan. Orang-orang Betawi dahulu belajar di beberapa sekolah seperti sekolah desa, Fall School, Scale School, sekolah sambungan, Mulo, Meer Untreber, Leger Onrich, setingkat SLTP, Schies, Hollands Inlandse School, Els, Europes, Lagers School, HBS, Hoger Burger School, AMS, Algemeen Middelbare School, Stovia School tot Plady van Inlandse Artsen. Selain sekolah-sekolah tersebut, ada pula sekolah Islam. Sekolah Islam mulai dari madrasah ibtidayah, sekolah Arab atau sekolah Melayu. Pendidikan tradisional juga diterapkan dalam keseharian. Misalnya, ngeloni anak supaya cepat tidur, mengajari anak-anaknya Iqra, pendidikan setelah akil balik, sampai kepada pendidikan lanjut yang tingkatannya lebih sulit seperti mempelajari ilmu-ilmu di dalam kitab kuning. Pelajar ini biasanya terkait dengan ilmu Al-Quran, ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu fikih, kisah nabi, nahwu, sorof, akhlak, dan lain sebagainya. Religi. Sistem religi biasanya terkait dengan kepercayaan dan agama. Agama orang-orang Betawi secara keseluruhan adalah Islam. Ada pula beberapa komunitas masyarakat Betawi yang beragama Kristen. Maka dari itu, Betawi selalu identik dengan Islam yang kental. Dikatakan kental dengan Islam karena sejak usia dini anak-anak Betawi diajarkan Iqra, juz amma, bahkan Al-Quran. Selain itu, orang tua Betawi zaman dahulu menyekolahkan anaknya lebih ke madrasah, bahkan pesantren dibanding dengan sekolah umum. Selain peran orang tua, peran guru ngaji juga membuat anak-anak gemar
mengaji bersama teman-temannya. Kaitannya dengan religi, maka kepercayaan orang-orang Betawi terlihat dari pantangan dan larangan yang identik dengan tahayul. Tahayul dapat berbentuk dalam makanan, minuman, binatang, tanda alam, benda, bahkan sampai perilaku orang itu sendiri. Selain itu, kepercayaan makhluk halus juga begitu kental dalam mempercayai dan melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang makanan khas dari Betawi, yaitu kerak telur. Kerak telur merupakan makanan khas yang berasal dari Betawi, terbuat dari bahan dasar telur, bebek, dan beras ketan, kemudian diberi topping menggiurkan seperti serundeng dan bawang goreng. Penjual kerak telur biasanya menjajankan makanan khas tersebut dengan menggunakan bakul. Resep kerak telur khas Betawi. Bahan 2 porsi. 6 sendok makan beras ketan, rendam semalam dan tiriskan. 2 buah telur bebek, 2 sendok teh udang kering, rendam, sangrai dan haluskan. 2 sendok makan kelapa parut setengah tua sangrai. 1 sendok makan bawang goreng, bumbunya 1 sendok makan cabai merah iris, sangrai dan haluskan, dan 1 sendok teh garam. Cara membuat kerak telur khas Betawi. 1. Kocok telur bebek, masukkan udang kering, bumbu yang dihaluskan, bawang goreng, dan kelapa sangrai. Lalu aduk rata. 2. Panaskan wajan dadar anti lengket. Tuang setengah bagian ketan, ratakan di permukaan wajan, masak hingga setengah matang. 3. Tuang setengah bagian telur kocok berbumbu, ratakan di seluruh permukaan sambil ditekan-tekan. Setelah bagian bawahnya matang, dapat dibalik agar matang merata. Angkat, hidangkan kerak telur selagi panas. Berapaan, Bang? 20, Pak. Yang mana 20? Ayam bebek sama aja. Coba deh 1. Yang mana? Yang bebek. Namanya apa ini? Enggak, bahannya itu. Bukan. Itu apa namanya? Kelapa, Bang. Serundeng. Itu ebi. Iya. Kalau mau makan, Pak, boleh nyobain. Pernah makan. Cuma detail cara bikinnya belum. Tinggal makan aja sih dulu. Dibungkus aja kali ya. Gak jatuh ya? Enggak, Bang. Lengket ya, Bang. Karena nggak pakai minyak. Karena nggak pakai minyak jadi lengket.
Ya dibungkus aja. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian materi kita tentang 7 unsur kebudayaan suku Betawi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.